Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal buat alur cerita baru nih. Nanti komen aja ya mau dilanjutin atau enggak. Oh ya, bagi yang punya rezeki lebih bisa traktirin kopi Mimin di link yang ada di deskripsi. Lanjut aja ke ceritanya. Cerita pun dimulai di mana diperlihatkan sebuah kota yang hancur luluh lantah. Di kota itu juga terdapat banyak gunung es yang cukup besar menutupi reruntuhan kota. Lalu terlihatlah seorang pria yang sedang berjalan seorang diri di antara reruntuhan itu. Pria itu bernama Lee Sojun, dan lalu muncul narasi di mana dunia ini hancur karena akibat ulah putrinya. Lalu Lee Sojun pun menemui seorang wanita yang sedang duduk di sebuah singgasana yang terbuat dari es. Lee Sojun lalu bertanya kepada wanita itu yang bernama Sol Ah, kenapa dia melakukan ini semua. Wanita itu pun tidak menjawab pertanyaan dari Lee Sojun. Ternyata wanita itu adalah putri dari Lee Sojun, dan Sol Ah jugalah yang telah menghancurkan dunia. Sol Ah lalu bertanya kepada Lee Sojun, yang notabene-nya adalah ayahnya, apakah dia kemari untuk membunuhnya seperti seorang hunter. Lee Sojun pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari putrinya itu. Lee Sojun pun bergumam, sepertinya Sol Ah tidak akan mau merubah pikirannya. Lalu dari belakang Lee Sojun terdapat seseorang yang memegang pundaknya. Orang itu lalu mengingatkan Lee Sojun bahwa Sol Ah bukanlah putrinya lagi. Pria itu berkata bahwa saat ini Sol Ah adalah seorang monster, dan orang yang mengatakan itu adalah sang Sword Saint. Lee Sojun pun langsung membantah perkataan Sword Saint itu. Lee Sojun berkata bahwa Sol Ah tetaplah putrinya bagaimanapun yang terjadi. Tua Saint itu pun lalu berkata bahwa dia tidak akan memaksa Lee Sojun untuk bertarung, namun dia meminta Lee Sojun untuk mundur dari sini. Mendengar perkataan Pak Tua itu, Lee Sojun lalu mengacungkan tombaknya yang ia bawa kepada Pak Tua itu. Kakek-kakek ini belum dikasih tahu ya namanya, jadi kita panggil kakek Sugiono aja. Kakek Sugiono pun bertanya apa maksud dari Lee Sojun. Lee Sojun pun berkata bahwa dia datang kemari bukan untuk membunuh Sol Ah. Dengan tegas Lee Sojun berkata bahwa dia datang kemari untuk melindungi Sol Ah. Kakek Sugiono pun membalas bahwa putri Lee Sojun yaitu Sol Ah akan mati di tangannya. Lee Sojun pun menjawab perkataan dari kakek Sugiono bahwa kakek Sugiono harus melewati mayatnya terlebih dahulu. Sontak Sol Ah pun terkejut mendengar perkataan Lee Sojun barusan. Lee Sojun dan kakek Sugiono pun segera melakukan pertarungan. Di sini Lee Sojun bergumam bahwa dia tidak masalah jika dia akan mati untuk melindungi putrinya, karena selama ini Lee Sojun tidak pernah menjadi seorang ayah yang baik untuk Sol Ah. Sekarang dia tidak bisa diam saja saat putrinya akan dibunuh. Sambil Lee Sojun dan kakek Sugiono mengeluarkan teknik mereka masing-masing untuk saling menyerang, dan kedua serangan mereka pun saling berbenturan dengan kuat. Namun di sini Lee Sojun lah yang kalah hingga dia memuntahkan cukup banyak darah. Lalu Lee Sojun pun terkapar di tanah. Di saat-saat terakhirnya, Lee Sojun pun tetap mengkhawatirkan Sol Ah. Sol Ah yang melihat kematian Lee Sojun di depan matanya pun mulai murka. Sambil menangis, Sol Ah pun mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dengan kekuatan yang sangat kuat, Sol Ah akan membantai para hunter sekaligus kakek Sugiono yang membunuh bapaknya. Lalu muncul sistem bahwa quest terakhir di bumi dimulai, yaitu untuk membunuh final boss, which Lee Sol Ah. Ternyata Lee Sojun belum benar-benar mati. Di sana, Lee Sojun pun meminta maaf kepada Sol Ah. Lalu terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar akibat pertempuran Sol Ah melawan kakek Sugiono dan beberapa hunter. Tubuh Lee Sojun pun mulai terangkat ke udara. Lee Sojun berharap bahwa dia dapat memulainya semua dari awal. Lalu quest unik untuk Lee Sojun pun muncul. Questnya adalah untuk merubah masa depan, dan regresi pun akan dimulai. Lalu terlihatlah kilas balik dari kehidupan Lee Sojun, di mana saat itu Sol Ah belum menjadi monster, dan juga perubahan Sol Ah menjadi seorang final boss yang mengerikan. Lalu regresi pun telah selesai dilakukan, dan si Lee Sojun terbangun di kamarnya. Sontak Lee Sojun pun kebingungan kenapa dia berada di sini, karena menurut ingatan terakhirnya dia sedang berada di tengah pertempuran. Lee Sojun pun lalu mengambil handphonenya, dan dia sangat terkejut setelah melihat kalender di HP-nya menunjukkan tahun 2025. Lee Sojun pun menyadari bahwa dia telah melakukan regresi dan kembali ke masa lalu. Lalu dari luar terdapat seseorang yang memanggil Lee Sojun, dan orang itu adalah Yoo Eun-hye, mantan pacarnya dulu, sekaligus ibu dari Sol Ah. Dengan bergegas, Lee Sojun pun menghampiri pintu untuk menemui Eun-hye. Dan saat Lee Sojun membuka pintu, di situ Eun-hye langsung menyapa Lee Sojun, dan Eun-hye juga membawa Sol Ah bersamanya. Dia lalu menyuruh Sol Ah untuk menyapa Lee Sojun karena Lee Sojun adalah ayahnya. Dan ini adalah Sol Ah saat dia masih Kyowo. Sol Ah pun langsung menyapa Lee Sojun dengan memanggilnya ayah. Sontak Lee Sojun pun sangat terkejut bisa melihat Sol Ah lagi. Lalu muncul quest dari Lee Sojun, yaitu Lee Sojun harus mencegah 5 kesialan Sol Ah.
Eun-hye lalu menjelaskan kepada Lee Seo-jun bahwa Sol-ah adalah benar-benar anaknya. Dulu Lee Seo-jun tidak mengakui bahwa Sol-ah adalah putrinya, hingga membuat dia dan Eun-hye berdebat. Lee Seo-jun lalu bertanya kepada Eun-hye apakah dia mempunyai bukti bahwa Sol-ah adalah putrinya. Mungkin saja dia anak dari pria lain, ucap Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu menyuruh Eun-hye untuk membawa kembali Sol-ah sampai dia bisa membuktikan bahwa Sol-ah adalah beneran putrinya. Lee Seo-jun pun bergumam bahwa dulu dia memanglah sampah sampai tidak mau mengakui anak kandungnya. Lalu Lee Seo-jun teringat tentang quest di mana dia harus mencegah 5 kemalangan dari Sol-ah. Lee Seo-jun pun berpikir bahwa dia tidak tahu apa saja kemalangan yang akan menimpa Sol-ah. Bahkan dulu dia tidak memuat kenangan yang indah saat pertama kali bertemu dengannya. Dia juga membuat Eun-hye merawat Sol-ah seorang diri hingga akhirnya Eun-hye meninggal. Setelah itu Lee Seo-jun lah yang merawat Sol-ah menggantikan Eun-hye. Di saat itu Lee Seo-jun merasa sangat bersalah. Setelah itu Lee Seo-jun pun bekerja dengan hutang yang menggunung, dan itu membuat Sol-ah tinggal di lingkungan tanpa perhatian. Dan Sol-ah pun menjadi seorang penyihir yang jahat karena ulah Lee Seo-jun. Melihat Lee Seo-jun yang sangat tertekan, Eun-hye pun mencoba menjelaskan bahwa Sol-ah adalah putri kandungnya. Namun tanpa disangka Lee Seo-jun pun berkata bahwa dia mempercayai Eun-hye. Lee Seo-jun pun lalu menghampiri Sol-ah dan memanggilnya putri. Sontak Eun-hye pun sangat terkejut karena dia tidak mengira hal ini akan terjadi. Lee Seo-jun pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Dan tak lupa Lee Seo-jun juga memegang tangan Sol-ah. Hal itu pun membuat Sol-ah sangat gembira. Eun-hye lalu termenung. Dia berpikir bahwa Lee Seo-jun telah berubah. Dulu Lee Seo-jun adalah pria yang berantakan dan pemalas. Namun dia sekarang membersihkan kamarnya saat Eun-hye dan Sol-ah tiba. Lalu Lee Seo-jun juga bermain dengan Sol-ah tanpa ada canggung meski pertama kali bertemu. Padahal rasanya baru kemarin Eun-hye merasakan tingkah kekanak-kanakan Lee Seo-jun. Eun-hye lalu berkata kepada Lee Seo-jun bahwa dia sudah banyak berubah. Lee Seo-jun pun menjawab bahwa semua orang akan berubah seiring berjalannya waktu. Lee Seo-jun pun bertanya mengapa Eun-hye menyembunyikan kelahiran Sol-ah darinya. Eun-hye pun menjawab karena mereka berpisah dengan tidak baik, dan juga dia menyadari bahwa dia hamil saat Lee Seo-jun sedang wajib militer. Awalnya Eun-hye ingin membesarkan Sol-ah seorang diri, namun dia datang kemari karena telah terjadi sesuatu yang buruk. Lee Seo-jun lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Eun-hye berkata bahwa terjadi insiden dan rumah yang ia tinggali dengan Sol-ah hancur, dan sekarang dia dan Sol-ah tidak memiliki tempat untuk tinggal. Eun-hye lalu berkata bahwa dia datang kemari bukan untuk meminta pertanggungjawaban Lee Seo-jun, karena dia sendirilah yang memutuskan untuk melahirkan Sol-ah. Dia datang kemari untuk meminta Lee Seo-jun memperbolehkannya tinggal di sini untuk sementara, karena dia tidak bisa membiarkan anak kecil tinggal di motel. Tidur di gudang pun tidak menjadi masalah untuk Eun-hye, dan tanpa disangka Lee Seo-jun pun memperbolehkan Eun-hye dan Sol-ah untuk tinggal di rumahnya. Eun-hye pun terkejut dengan perkataan dari Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun berkata bahwa rumahnya tidak terlalu besar, jadi dia akan mempersiapkan ruangannya dahulu. Dia juga bertanya di mana barang-barang milik Sol-ah dan Eun-hye. Eun-hye pun tampak terkejut karena Lee Seo-jun adalah tipe pria yang tidak mengizinkan seseorang seperti ini. Lee Seo-jun yang dikenal Eun-hye adalah orang pembuat onar dan kekanak-kanakan. Eun-hye sejujurnya sudah mempersiapkan dirinya jika dia dimaki-maki oleh Lee Seo-jun. Namun, tiba-tiba Lee Seo-jun memanggil Eun-hye yang sedang melamun. Dan tanpa disangka-sangka, Lee Seo-jun langsung mengajak Eun-hye untuk menikah. Sontak, Eun-hye pun sangat terkejut dengan perkataan dari Lee Seo-jun yang tiba-tiba. Eun-hye lalu berpikir, sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada Lee Seo-jun selama mereka berpisah? Eun-hye pun kena mental karena perubahan dari Lee Seo-jun yang sangat drastis. Dimulai dari mengakui Sol-ah sebagai anaknya tanpa ada curiga sekalipun, dan sekarang langsung mengajaknya menikah. Melihat reaksi Eun-hye, Lee Seo-jun pun menjadi tak enak hati. Namun jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia mungkin akan menyesal. Lagi pula, Lee Seo-jun harus bertanggung jawab setelah apa yang dia lakukan. Setelah kehilangan Eun-hye di masa lalu, Lee Seo-jun baru menyadari bahwa Eun-hye sangat berarti baginya. Eun-hye lalu menjawab lamaran dari Lee Seo-jun bahwa dia datang kemari untuk meminta bantuannya. Bukan berarti Eun-hye memiliki perasaan kepada Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun mengerti karena mereka juga berpisah dengan cara yang tidak baik. Akan aneh rasanya jika Eun-hye masih menyukainya. Eun-hye juga beralasan bahwa ini terlalu mendadak. Dia sangat berterima kasih kepada Lee Seo-jun karena mau membantunya. Tapi untuk hal itu, Eun-hye meminta untuk dibicarakan lain kali saja. Lee Seo-jun pun mengerti maksud dari Eun-hye. Lee Seo-jun juga sudah menduga bahwa Eun-hye akan menjawab ini. Lagi pula, belum terlambat baginya untuk membuat Eun-hye percaya lagi. Lee Seo-jun lalu bertanya, apakah Eun-hye memiliki rencana untuk membiayai kehidupan Sol-ah? Dalam hatinya, Lee Seo-jun berkata bahwa Eun-hye boleh mengandalkan dirinya. Ini baru laki. Eun-hye lalu menjawab bahwa dia memikirkan untuk bergabung dengan sebuah guild.
Mendengar jawaban Eunhye, sontak membuat Lee Sojun pun terkejut karena ini adalah salah satu penyebab kemalangan Sol Ah. Eunhye berkata bahwa dia akan menjadi seorang hunter. Karena itu dia meminta Lee Sojun untuk menjaga Sol Ah. Lee Sojun lalu menatap Eunhye dan Sol Ah yang sedang bercengkrama. Lee Sojun bergumam, bukankah ini perkembangan yang tak terduga? 25 tahun yang lalu atau 10 tahun dari sekarang, secara serentak seluruh dunia menjadi kacau karena terjadi bencana yang tak terprediksi, di mana banyak bermacam-macam monster yang muncul dari retakan dimensi. Monster-monster itu membawa kepunahan bagi manusia dengan terus membuat kehancuran. Di sisi lain, terdapat manusia yang menggunakan mana yang keluar dari retakan dimensi sebagai kekuatan spesial. Orang-orang ini dapat mengalahkan monster-monster itu dan dikenal sebagai hunter. Scene lalu berpindah ke tempat Eunhye yang sedang melamar ke sebuah guild untuk menjadi hunter. Sebelumnya, Lee Sojun sudah membaca kontrak yang Eunhye dapatkan dari guild. Lee Sojun pun bertanya kepada Eunhye apakah dia sudah menandatanganinya. Eunhye pun berkata bahwa dia belum melakukannya. Namun karena tawaran yang dijanjikan terlihat menggiurkan, dia akan menandatanganinya. Eunhye lalu bertanya kepada Lee Sojun, apakah ada yang mengganjalnya? Lee Sojun lalu berkata bahwa ada hal yang janggal dalam kontrak ini dan guild memanfaatkan kejanggalan itu. Lee Sojun pun menyarankan Eunhye untuk tidak menandatangani kontraknya. Eunhye lalu berpikir jika dia tidak menandatangani kontraknya akan mustahil baginya untuk membayar hutang. Melihat keresahan Eunhye, Lee Sojun pun mengatakan bahwa Eunhye bebas melakukan apapun yang dia mau. Namun jika dia melihat sesuatu yang aneh seperti yang Lee Sojun katakan, maka Lee Sojun akan menunjukkan cara menjadi seorang hunter yang benar. Eunhye lalu berpikir bahwa Lee Sojun telah benar-benar berubah. Dulu saat mereka putus, dia sangatlah kekanak-kanakan. Tapi bagaimanapun juga, Eunhye berpikir bahwa Lee Sojun tetaplah seorang ayah. Scene lalu berpindah ke esokan harinya, di mana Lee Sojun sedang membeli es krim dengan Sol Ah. Lee Sojun lalu memesan es krim yang bernama Ibu dari Seorang Alien untuk Sol Ah. Lee Sojun lalu teringat dengan kontrak yang ditunjukkan oleh Eunhye. Dia juga tahu guild mana yang mengirimkan kontrak itu. Cara yang guild biasa lakukan adalah dengan mengiming-imingi para hunter dengan tawaran yang menggiurkan agar mereka mau mendandatangani kontrak. Namun aslinya para hunter akan diburu budak dengan hutang yang sangat besar. Dan hal itu juga dialami oleh Lee Sojun sebelum regresi, sehingga dia harus hidup dalam bayang-bayang hutang. Eunhye juga sama sepertinya, dia ditekan oleh guildnya seumur hidup dan Eunhye meninggal sebelum mengetahui bakatnya. Kematian Eunhye mungkin salah satu dari 5 kemalangan Sol Ah. Lee Sojun lalu teralihkan perhatiannya saat melihat Sol Ah yang ketakutan. Lee Sojun pun bertanya kepada Sol Ah apa yang terjadi. Dengan polosnya, Sol Ah bertanya apakah dia dan ibunya adalah seorang alien. Sontak Lee Sojun dan mbak-mbak kasir yang menjadi salting setelah melihat tingkah imut Sol Ah. Sol Ah berpikiran seperti itu karena nama es krimnya tadi. Dia kira dia alien. Berkat itu, Sol Ah pun diberikan lebih banyak es krim karena tingkah imutnya. Saat di perjalanan, Sol Ah membagi es krim yang ia punya kepada Lee Sojun. Sebelumnya, Lee Sojun bahkan tidak pernah dipanggil dengan sebutan ayah oleh Sol Ah. Itu karena Lee Sojun terlalu sibuk bekerja dan jarang memiliki waktu luang untuk Sol Ah. Lee Sojun bahkan membiarkan Sol Ah sendirian di kondisi yang sangat membutuhkan perhatian. Dan saat pertama dan terakhir Sol Ah memanggilnya ayah, itu saat Sol Ah diambil paksa dari Lee Sojun. Itu adalah kenangan yang sangat menyedihkan bagi Lee Sojun. Bahkan Lee Sojun sebagai bapaknya baru tahu kalau Sol Ah suka sama es krim. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar sebuah sirene peringatan. Sontak hal itu pun membuat Lee Sojun menjadi panik, karena itu adalah tanda di mana retakan dimensi tak terdeteksi akan muncul. Biasanya mereka akan melakukan perhitungan sebelum retakan muncul, lalu mengumpulkan para hunter dan melakukan evakuasi. Namun sebelum dia melakukan regresi, kemungkinan untuk dimensi yang tak terprediksi itu sangat kecil. Lee Sojun pun lalu berlari dengan kencang untuk menghindari kemungkinan keluarnya retakan dimensi. Hal ini mungkin terjadi karena Lee Sojun telah mengubah masa depan. Namun Lee Sojun telah terlambat, karena di depannya telah muncul sebuah retakan dimensi yang cukup besar. Lalu dari retakan dimensi itu keluarlah monster banteng hitam, bukan banteng merah ya. Monster itu bernama Cretan Bull. Semua orang yang melihat monster banteng itu pun menjadi ketakutan dan mereka semua menjauhi monster banteng itu. Ya, jauhilah yang berbau banteng. Monster itu tidak akan berarti apa-apa bagi Lee Sojun sebelum regresi. Namun sekarang dia hanyalah manusia biasa, dan satu-satunya yang ia bisa lakukan sekarang adalah lari. Sol Ah lalu memberitahu Lee Sojun bahwa monster banteng itu tepat di belakang mereka. Monster banteng itu pun mencoba menyeruduk Lee Sojun dengan kekuatan penuh. Namun untungnya, dengan refleks dari Lee Sojun yang masih bagus, dia dapat menghindari serangan banteng itu.
Lee Sojun lalu bertanya, apakah Sol Ah baik-baik saja? Lee Sojun lalu menyuruh Sol Ah untuk bersembunyi di antara dua bangunan itu dan jangan keluar sampai dia memanggilnya. Lee Sojun pun menyadari bahwa monster banteng itu sepertinya mengincar dirinya. Gak tahu kenapa monsternya ngincar MC, mungkin dia nggak milih banteng kayaknya. Dan benar saja, banteng itu yang melihat keberadaan Lee Sojun langsung menargetkannya. Lee Sojun pun bergumam, seandainya dia punya senjata, maka dia bisa melawan monster itu. Lalu tanpa sengaja, Lee Sojun melihat sapu yang tergeletak di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Lee Sojun pun berusaha untuk mengambil sapu itu sebagai senjatanya. Sementara itu, Sol Ah hanya bisa mengkhawatirkan keadaan dari ayahnya. Lagi dan lagi, Lee Sojun berhasil menghindari serudukan monster banteng itu yang cepat. Lee Sojun bisa bertahan sampai sekarang karena dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan mana. Namun itu ada batasnya. Walaupun yang dia pegang cuma gagang sapu, Lee Sojun tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Tidak ada jalan keluar untuk kabur dari banteng ini sekarang. Dan juga sirine peringatannya juga telah berhenti. Dan artinya dalam 5 menit bantuan akan tiba. Jika Lee Sojun bisa bertahan selama 5 menit, maka Sol Ah akan selamat. Namun untuk dirinya sekarang, dalam 5 menit itu dia bisa saja mati. Namun Lee Sojun akan melakukannya, meskipun tubuhnya akan hancur sekalipun atau mananya habis. Dulu sebelum regresi, Lee Sojun kekurangan kekuatan alami sebagai seorang hunter. Hal itu membuatnya menjadi tertinggal dibanding hunter lain. Kecemasan itu menuntunnya untuk mempelajari kelemahan dari setiap monster dengan membaca buku tentang monster itu. Dan untuk kelemahan monster banteng terdapat pada matanya. Jadi Lee Sojun harus bisa menancapkan sapu ini ke mata banteng itu. Dengan tekad yang sangat kuat untuk melindungi anaknya, Lee Sojun pun lalu melemparkan gagang sapu itu layaknya tombak. Lee Sojun sangat pesimis karena dia tidak bisa mengumpulkan mana yang cukup dengan tubuh ini. Namun crot, gagang itu pun tepat menembus mata dari Tretan Bull itu. Lee Sojun sontak kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi, karena dia tadi sudah yakin serangannya akan meleset. Dan ternyata terdapat semacam sihir es yang mengekang kaki dari banteng itu hingga gerakannya terhenti. Banteng itu lalu mengamuk dan menghancurkan sihir es yang mengekang kakinya. Amukan banteng itu dapat meruntuhkan bangunan di sana. Lee Sojun pun lalu menyadari bahwa Sol Ah dalam bahaya. Dan benar saja terdapat bagian salah satu bangunan yang akan menimpa Sol Ah yang sedang terdiam. Saat reruntuhan itu akan mengenai Sol Ah, dia pun berteriak sangat keras. Namun ternyata di sana terdapat Lee Sojun yang menggunakan badannya untuk melindungi Sol Ah dari reruntuhan. Sambil berdarah-darah, Lee Sojun pun menanyakan kondisi dari Sol Ah. Apakah dia baik-baik saja? Lee Sojun pun lalu tepar. Sebenarnya Lee Sojun saat itu masih tersadar dan dia berusaha untuk bangkit lagi, tapi apalah daya. Dan di sampingnya Sol Ah terus menangis memanggil-manggil ayahnya untuk bangun. Lalu terdapat seseorang yang menghampiri Lee Sojun dan Sol Ah. Pria itu lalu memerintahkan rekan-rekannya untuk mengevakuasi Lee Sojun dan Sol Ah. Lee Sojun yang melihat simbol di pria itu tahu bahwa orang-orang ini adalah hunter. Lalu tak lama Lee Sojun pun pingsan karena dia sudah bisa meninggalkan sisanya kepada hunter-hunter itu. Sin lalu berpindah ke rumah sakit di mana Lee Sojun dirawat. Lalu datanglah Eun-hye yang panik dengan keadaan Lee Sojun dan Sol Ah. Sol Ah langsung memeluk ibunya dan memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Lalu Eun-hye melihat keadaan dari Lee Sojun yang penuh dengan perban. Lee Sojun pun menenangkan Eun-hye bahwa Sol Ah baik-baik saja. Sol Ah lalu memberitahu ibunya bahwa ayahnya atau Lee Sojun terluka karena berusaha melindunginya. Sontak Eun-hye pun menangis setelah mendengar bahwa Lee Sojun mau mempertaruhkan nyawanya demi Sol Ah. Lee Sojun yang melihat Eun-hye menangis pun sontak panik. Lee Sojun lalu berkata bahwa dia masih bisa berdiri kok. Itu hanyalah prank yang ia buat dengan Sol Ah. Jir, prank katanya. Sol Ah lalu berkata bahwa ayahnya membuat ibunya menangis. Dengan polos Lee Sojun bertanya, apakah Eun-hye menangis? Dengan sangat kesal, Eun-hye pun berkata, ya iyalah nangis blok. Dan plak, Eun-hye pun menampar Lee Sojun.